ada istilah yang namanya gula kering sama gula basah. Hmm. Tapi Ketika seseorang itu mempunyai riwayat diabetes keluarganya, Raffi, nah dia akan nggak boleh menghadapi sesuatu dengan panik ya dokter ya. ya kenapa? Ah. Kenapa? Coba. Oke, Karena kenapa? kalau panik itu kan stres, Iya. hormon stres juga meningkat. Dan dia memang DM tipe 2. Baru usia 25 tahun. Iya, seperti Usia itu. Raffi, dokter. Usia Raffi. Jadi Iya. coba abis ini cek ya Raffi ya. Semoga enggak Iya. ya. Karena bisa kita kontrol. Diabetes itu bisa kita kontrol. Jadi kita yang mengontrol diabetes, bukan diabetes yang mengontrol Mengontrol kita. kita. Oke. Gitu. Siap. Ya. Selamat datang di podcast RSM-nya. Kami siap memberikan informasi edukasi kesehatan dengan cepat, ramah dan melayani. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi pelayanan kesehatan yang terbaik. Sehat dan berkualitas, itu yang kami tawarkan. Dengan pelayanan yang cepat, ramah dan melayani, kami siap membantu Anda mencapai hidup yang sehat dan berkualitas. IRS juga Prof. Haji Muhammad Yamin SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSMY dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Dr. Raffi Zulka di podcast RSMY, cepat, ramah, dan melayani. Baik, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang dokter spesialis penyakit dalam. Kita sapa dulu. Halo Dr. Monik. Halo Dokter Raffi. Halo, apa kabar dok? Alhamdulillah baik, Oh, selalu sehat ya. Sehat selalu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa aja nih dok kesibukannya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya biasalah ya, sebagai internis melayani pasien ya, dan juga memberi edukasi mungkin ya via medsos ya, Wow. supaya masyarakat kita bisa mendapatkan informasi Iya. yang benar-benar berguna ya untuk kehidupan kita yang relate nanti ya di kehidupan kita Oke. sehari-hari. Jadi Seperti cukup itu. sibuk ya Bu ya. Ya, dinikmati aja ya Dokter Raffi ya. Iya. Melayani di rumah sakit dan Iya. nggak lupa juga melayani para viewers di TikTok juga ya Bu ya. Kalau Raffi lihat Iya, Ibu ya. iya. Oke. Aduh, Jadi iya. Sobat Sehat, jadi Dokter Monik ini merupakan salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Profesor M. Yamin Pariaman. Dan hari ini kita akan bahas Bu salah satu penyakit yang paling sering ya kali ya kita dengar atau masyarakat sering mengeluhkan gitu. Yang kita tahu dengan diabetes mellitus. Oke, ya siap. Oke. Mm-mm. Jadi hari ini Sobat Sehat kita akan membahas mengenai apa itu diabetes mellitus, apa saja faktor risikonya, komplikasinya, sampai nanti bagaimana tata cara pengobatannya. Ya. Dan akan dikulik langsung bersama dokter kita yaitu Dr. Monika Sari, spesialis penyakit dalam Finasim. Oke, Bu. Oke, Raffi, Oke. siap. Ya, Bu, mungkin kita santai aja kali ya, Bu ya, Oke untuk deh. tanya jawab kita pada hari ini. Mungkin Raffi pengen bertanya sih, Bu, secara garis besar apa sih itu, Bu, diabetes mellitus? Termasuk itu yang kita fokusnya ke tipe 2 gitu ya, Bu. Ya Raffi. Ya mungkin kita udah banyak tahu ya, kita diabetes mellitus tipe 2 ini adalah penyakit gula ya, Iya. kalau masyarakat bilangnya ya. Sebenarnya apa sih? Nah, DM tipe 2 atau penyakit diabetes atau penyakit gula ini adalah penyakit kronik ya, yang merupakan ada gangguan metabolik ya, di mana terdapat peningkatan gula darah di dalam darah. Nah, kalau kita cek tuh Raffi, gula darah puasanya di atas 126 dan 2 jam setelah makannya di atas 200. Oke. Nah, secara garis besar itu. Itu ya, Bu Ya. ya. Berarti itu sebuah adanya gangguan metabolik. Gangguan metabolik Ah, kronik ya. Kronik. Iya. Oke, kita garis bawahi kroniknya ini ya, Bu ya. ha-ha. Oke, tapi banyak yang bilang juga istilahnya dari diabetes mellitus ini adalah silent killer, Ibu. Mm-mm. Jadi maksudnya seperti apa? Iya. Kenapa dijadikan sebagai penyakit silent killer? Iya, silent killer kenapa? Karena pada awalnya diabetes mellitus ini kadang-kadang gejalanya mungkin tidak jelas ya, menurut orang-orang ya. Jadi tidak jelas dan biasanya tuh sudah berkembang terus ya tanpa kita sadari, gula darah tuh tetap tinggi di darah dan kemudian ternyata sudah ada aja komplikasinya gitu kan, kalau tidak dikontrol itu udah mulai ada komplikasi dari yang ringan sampai yang berat ya. Nah, apa aja ya itu bisa
ke otak ya, stroke atau ke jantung atau ke ginjal. Wah. Nah, makanya kalau kita tidak aware dari awal, diabetes mellitus ini bisa menjadi silent killer pada nanti ya, kalau tidak Oke. kita tahu dari awal dan tidak kita kontrol. Oke. Seperti itu Jadi ya. intinya itu kita ketika tahu itu jangan menunda pengobatan ya Bu ya. Betul sekali. Langsung kita ke dokter untuk Iya. mendapatkan terapi yang tepat tentunya. Betul. Oke, Betul menarik sekali. Mhm. Tapi di masyarakat kita ya Bu ya, di masyarakat awam itu ada istilah yang namanya gula kering sama gula basah. Tapi sebenarnya kalau untuk diabetes mellitus ini apa aja sih Bu pembagian ataupun klasifikasinya gitu, ada nggak gitu? Ya, kalau pembagian diabetes itu ada beberapa macam. Ada yang kita tahu diabetes mellitus tipe 1. Nah, itu terjadi memang karena kerusakan total dari sel beta pankreasnya ya, atau sel yang menghasilkan insulin. Biasa terjadi karena autoimun disease ya. Nah, jadi pada biasanya itu sel imun kita, sistem imun kita kan membunuh infeksi. Iya, Nah, pada keadaan ini, pada DMTP1, sel imunnya malah membunuh atau mengganggu sel beta pankreasnya, sehingga sel beta pankreas ini tidak bisa memproduksi insulin. Oke. Biasa terjadi pada usia muda ya, yang ini ya, Dr. Yang Raffi, dan DMTP1 iya, ini ya Bu ya. DMTP1 dan butuh insulin nih seumur Oke. hidupnya. Oh. Nah, yang kedua itu DMTP2. Oke. DMTP2 ini yang sering datang nih ya, Iya, yang sering datang berobat ke kita. Apa penyebabnya? Nah, pada DMTP2 ini terjadi yang pertama bisa ya disebabkan karena faktor pola hidup yang tidak baik ya. Oke. Nah, di mana ada dua patogenesanya secara garis besar ya. Itu ada kerusakan sel beta pankreas ya, yang mungkin karena pola hidup tadi ya, gula darah tinggi lama-lama mengakibatkan sel beta pankreas ini kewalahan nih memproduksi insulin Iya, ya. iya. Akibatnya insulinnya tidak optimal. Oke. Nah, bisa juga disebabkan karena apa, Dr. Raffi? Karena memang insulinnya ini yang tidak ya resisten ya. Oke, Jadi sel tubuh kita ya, yang sel target untuk menyimpan insulin ini kan ada di otot, di hati, di lemak. Nah, ini nggak responsif lagi terhadap insulin ini, sehingga Insulin. gula darah tuh meningkat di darah. Akibatnya terjadi hiperglikemi atau gula darah yang Gula tinggi di oke. dalam darah. Nah, itu DMTP2. Oke. Yang ketiga ada namanya DM gestasional. Nah, itu biasa terjadi pada saat kehamilan dan biasanya nanti membaik sendiri pada saat anaknya sudah lahir. Namun DMTP gestasional ini harus kita aware juga karena Iya. bisa merupakan faktor resiko untuk terjadi DMTP2 di kemudian hari. Setelah melahirkan ya dokter ya. Iya. Oke, jadi istilah gula kering sama gula basah itu gimana dok? Nah, kalau gula kering, gula basah itu biasanya sebenarnya itu tuh hanya awam aja ya yang memberikan istilah Oke. seperti itu. DMTP2 itu kapan dikatakan gula kering? Ketika belum ada gangguan ke kaki ya. Belum luka Belum gitu ada ya. luka, gangguan neuropatinya belum ada. Nah, ketika sudah mulai ada komplikasi ke saraf, udah mulai ada luka yang tidak sembuh, infeksi, bahkan sampai amputasi. Iya. Nah, itu disebut dengan, mereka menyebutnya sebagai gula basah. Oke. Padahal secara literatur kita tidak membagi diabetes Oke. seperti itu. Seperti itu ya, Dr. Raffi. Sip, udah cukup lengkap ya. Berarti istilah medis gula basah, gula kering itu nggak ada ya sobat sehat ya. Yang ada itu DMTP1, Tipe DMTP2 2, sama DM gestasional. Ada lagi sebenarnya DM karena penyebab lain ya, apakah karena obat-obatan Oke. atau ada penyakit lain yang bisa mengakibatkan meningkatnya gula darah. Oke. Seperti itu. Oke, menarik ya dokter ya. Sangat menarik. Dr. Terus Raffi. dokter, kan tadi dokter menjelaskan bahwasanya faktor risiko banyak ya, bisa dari faktor keturunan, Ya. lifestyle gitu. Yes. Tapi kebanyakan untuk sekarang ya, Mhm. apakah keturunan lebih berpengaruh Mhm. atau lifestyle nih yang menjadi pengaruh yang lebih besar untuk Ya. kondisi saat ini gitu? Ya, sebenarnya mereka saling berkaitan ya. Ketika seseorang itu mempunyai riwayat diabetes keluarganya, Raffi, nah dia akan beresiko mendapat diabetes di kemudian hari lebih besar pada orang yang tidak ada riwayat diabetes ya. Bisa sampai 3 sampai 4 kali lebih besar kemungkinannya ya daripada orang yang tidak ada riwayat diabetes. Namun ya, itu hanya 10%. Yang paling penting itu adalah pola hidup tadi ya. Yang membuat diabetes mellitus tipe 2 itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Dimulai dengan makanan yang tinggi kalori ya, tinggi lemak dan lain sebagainya,
dan ditambah dengan inactivity ya, tidak adanya aktivitas fisik ya, olahraga, sehingga hal ini lama kelamaan akan membuat terjadinya peningkatan gula darah karena tidak ada yang digunakan ya di dalam darah ya. Nah, akibatnya terjadi DM tipe 2 seperti itu. Jadi sebenarnya antara pengaruh keturunan dengan lifestyle itu harus benar-benar apa ya Bu ya? Sebanding ya ternyata ya. Iya. Dan nggak selalu Kalau- yang keturunan akan dapat DM juga tidak selalu, gitu. Tidak ya. selalu. Kalau seandainya dia mempunyai riwayat keturunan, tapi dia bisa untuk menjaga gitu ya pola hidup sehat. Insya Allah dia tidak, dia bisa kok mencegah terjadinya diabetes itu dengan tetap ya menjaga hidup sehat ya, pola makan yang seimbang, yang bernutrisi, yang rendah kalori ya, ditambah dengan olahraga. Nah, begitu juga sebaliknya ya, ibaratnya apa ya, kayak genetik ini kayak bibit lah ya. Kalau bibitnya seandainya bagus tapi tidak disirami ya kita makan tuh dianggaplah kita menyirami, itu tidak kita jaga, akibatnya dia akan layu juga. Iya benar kan? Bu. Nah, begitupun kalau seandainya bibitnya udah kurang bagus tapi kalau kita siram, nah kan dia akan bisa tumbuh dengan bagus juga. Jadi seperti itulah perumpamaannya ketika seseorang memiliki riwayat atau histori keluarga yang DM tipe 2, memang benar dia beresiko menderita diabetes tipe 2 lebih besar daripada yang tidak ada riwayat. Namun ya, itu tidak membuat kepastian kalau dia akan kena. Jadi kalau dia bisa menjaga pola makannya, dia bisa terhindar dari diabetes. Begitu. Jadi intinya kalau mungkin buat sobat sehat yang ada orang tua atau ada keturunan yang diabetes mellitus, jangan takut. Jangan panik. Jangan panik ya dokter Yes, ya. betul. Intinya kita ubah lifestyle, pola makan tadi ya, olahraga, aktivitas fisik. Jadi intinya kita nggak boleh menghadapi sesuatu dengan panik ya dokter ya. Ya, kenapa? Kenapa? Coba. Oke, Karena kenapa? kalau panik itu kan stres. Iya. Hormon stres juga meningkatkan gula darah. Oke, Dr. ilmu Raffi. baru. Kortisol meningkatkan Kortisol gula meningkatkan darah. gula benar. Iya, jadi gitu Oke. ya. Nah, Dokter Monik, tadi kita udah bahas ada tipe-tipenya, juga udah bahas faktor resikonya. Nah, pasti sobat sehat di rumah nih pengen tahu apa sih dok gejala-gejala klasik dari diabetes mellitus ini? Ya, oke. Gejala klasik ya dari diabetes ini biasanya ada polifagi, mungkin pernah dengar ya. Polifagi. Poliuri dan polidipsi. Polifagi itu lapar-lapar, udah makan tapi kok lapar lagi ya, gitu kan. Kemudian poliuri ini malam-malam biasanya nggak ada bangun, pipis, buang air kecil. Ini kok jadi sering ya, gitu. Kemudian haus-haus ya, karena gula yang tinggi itu kan sekresinya banyak ya, akibatnya juga apa ya istilahnya, respon tubuh jadi haus-haus ya, jadi pengen minum Pengen lagi. minum terus gitu ya dok ya? Iya, pengen minum lagi gitu. Ditambah dengan penurunan berat badan ya, lebih kurang 10% yang tidak tahu penyebabnya. Nah, kalau ada itu merupakan, kita udah curiga nih ya, sebaiknya dilakukan cek gula darah ke rumah sakit seperti itu. Gitu ya. Jadi ada Itu yang trias, klasik, iya. yang triasnya ya dokter ya. Iya. Kalau gejala-gejala lainnya ada nggak dok? Oh, banyak. Malah kadang-kadang pasien itu datangnya udah dengan gejala-gejala lain ini nih ya. Apakah luka yang nggak mau sembuh, atau gangguan penglihatan mungkin ya, nah, atau kesemutan-kesemutan ya, gatal-gatal. Nah, itu juga bisa disebabkan karena diabetes. Seperti Jadi itu. nggak hanya trias klasik tadi itu aja ya dok ya, tapi juga bisa keluhan-keluhan lainnya yang nantinya itu bisa jadi ke arah komplikasi dari diabetes mellitus juga ya dok ya, kalau bisa nggak jadi. ditangani dengan cepat gitu ya dok ya. Oke, baik. Terus dok, kalau misalnya nih sobat sehat mungkin merasakan ada satu atau tiga dari gejala klasik tadi, gimana sih dok langkah selanjutnya gitu? Ya, kalau terjadi memang sebaiknya kita ke dokter ya, supaya bisa ditindaklanjuti. Jadi nanti kita lakukan pemeriksaan gula darah puasa ya. Kalau seandainya di atas 126, nah artinya memang diabetes ya. Atau bisa juga dengan pemeriksaan toleransi glukosa 2 jam setelah makan ya. Nah, kalau di atas 200 artinya diabetes. Atau dilakukan pemeriksaan A1C ya, HbA1c. Kalau 6,5 ke atas artinya sudah diabetes. Nah, kalau HbA1c ini merupakan bisa melihat rata-rata gula darah 3 bulan terakhir. Jadi kalaupun even hari itu dia udah puasa karena takut kan, jadi nggak makan dulu deh gitu kan. Itu kan bisa aja kan. Tapi dengan HbA1c itu Nggak bisa bohong, nggak bisa gitu ya, Dok, ya. Iya, seperti itu. Oke.
Oke, menarik ya. Mungkin kalau Raffi ya dokter ya, banyak nih pasien-pasien dokter mungkin di rumah sakit atau di luar itu biasanya usia mereka itu di atas 40 tahun. Tapi juga ada usia-usia 20-an, 30-an itu udah kena diabetes mellitus. Itu biasanya kenapa itu, Dok? Iya, dulu memang ya penyakit diabetes ini dikatakan penyakit orang tua ya. Benar. Nah, karena memang di usia 40 tahun sudah ada proses penuaan, sudah ada kematian sel sehingga sel beta pankreasnya baru mulai terganggu tuh fungsinya di sana. Namun semakin ke sini karena pola kehidupan kita nih Raffi yang semakin gampang untuk mendapatkan makanan apa saja, kita tinggal di rumah terus bisa gosen dan segala macam dan tambah dengan mageran yang luar biasa ya, pola hidup kita yang kurang bagus. Akibatnya semakin ke sini tuh pasien-pasien yang masih dikatakan umur-umur produktif 30 itu udah mulai terganggu ya. Terganggu nih dalam artinya mulai meningkat gula darahnya. Jadi sekarang tidak hanya pasien-pasien lanjut usia aja ya, dokter ya, tapi umur 30 bahkan 20-an sudah mulai ada gangguan. Saya pernah punya pasien, dia memang punya riwayat keluarga yang diabetes dan mulai di 25 itu mulai memang ya faktor makan yang nggak bagus ini ya, ditambah dengan itu di umur 25 ketika dia datang ke saya gula darahnya tinggi ya. Jadi memang kita memang perlu, dia bukan DMTP1 ya, karena kita sudah melakukan pengecekan C-peptide dan HOMA-IR-nya dan dia memang DMTP2. Baru usia 25 tahun. Iya, seperti itu. Usia Raffi, dokter. Usia Raffi. Jadi coba abis ini cek ya Raffi ya. Semoga enggak ya. Oke, Dok, tadi kan dokter bilang kalau misalnya makanan nih bisa jadi faktor risiko utama juga kita bisa mengidap diabetes mellitus. Emang makanan apa aja sih, Dok, yang harus dihindari gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk makanan yang dihindari itu sebenarnya kebutuhan kalori kita jangan terlalu makan makanan yang tinggi kalori ya. Nah, tetap kita kalau bisa ya, kalau kita punya faktor resiko diabetes atau kita memang penderita diabetes, nah kita tetap butuh karbohidrat ya untuk metabolisme, untuk energi. Tapi carilah karbohidrat kompleks ya, seperti beras merah ya, kemudian ubi seperti itu atau gandum, roti gandum, dan kita mulai mengurangi memakan karbohidrat sederhana ya seperti nasi putih. Tapi even kalau seandainya kita kan susah juga tuh lidah ya kan. Nah, mungkin kita kurangi karbohidratnya. Nah, kalau ibarat tuh satu piring tuh tapi mungkin seperempatnya nasi putih, kemudian seperempatnya protein dan ditambah seratnya setengah seperti itu. Jadi seimbang. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Dan setelah itu ya itu kita olahraga minimal 30 menit sehari ya. Kalau bisa aerobik yang sedang ya, jogging gitu ya. Atau kalau kita nggak bisa karena obesitas, mungkin kita bisa mulai dengan jalan cepat dulu seperti itu. Jadi makanan diiringi dengan olahraga. Yes. Itu lebih optimal ya, Dok ya. Iya, itu merupakan dua pilar yang penting gitu ya dalam pengobatan diabetes atau dalam mencegah terjadinya diabetes ya pada penderita mungkin yang udah pre-diabetes. Nah, mungkin dengan perbaikan pola hidup seperti yang tadi saya bilang itu bisa mencegah terjadinya diabetes di kemudian hari, Dokter Raffi. Siap Dokter Monik. Sobat Sehat RSMY dicatat ya tadi ya, apanya menu-menu makanan yang udah disebutkan oleh Dokter Monik tadi. Tapi jangan lupa diikuti dengan olahraga yang intensitas sedang tadi ya, Dok ya. Kayak bisa boleh jogging, kalau bisa jogging, jalan, berenang boleh. Tapi kalau obes sebaiknya sih jangan jogging langsung ya, karena bisa mengganggu lutut ya. Nah, mungkin dimulai dengan jalan dulu. Kalau berenang bagus itu untuk yang obes bagus. Ya, 30 menit dalam sehari atau 150 menit dalam 1 minggu, Raffi. Siap Dokter Monik. Raffi catat ya. Raffi. Dan sobat sehat juga catat ya. Tadi itu udah disebutkan makanan, olahraga semuanya ya. Tapi Dok, kalau misalnya nih sobat sehat kita udah ada yang mengidap diabetes mellitus gitu. Olahraga apa, Dok, yang cocok buat mereka-mereka apalagi yang udah usia-usia lanjut nih, Dok, gitu. Ya kalau seandainya usia tua dan sudah mulai ada osteoartritis, mungkin lebih ke ketahanan otot ya. Jadi untuk menguatkan ototnya, kalau masih sanggup jogging bagus atau bisa dengan sepeda statis ya, Dokter Raffi. Kalau bisa berenang boleh juga, Dokter Raffi. Cuman kalau obes, ada osteoartritis ya, mungkin kita tidak
kita sesuaikan dengan keadaannya ya. Yang paling bagus itu emang latihan ketahanan otot itu Oke, ya, baik. kayak exercise ya, mulai exercise pemanasan, pendinginan, dan kemudian latihan-latihan otot supaya ototnya menjadi kuat dan lemaknya bisa berkurang seperti itu. Oke. Jadi intinya itu lakukanlah olahraga yang sebisanya kita gitu ya, Iya, Dok ya. Intinya betul. ada aktivitas fisik gitu ya. Iya, tetap ada Oke, aktivitas siap-siap. fisiknya. Tapi banyak juga nih masyarakat yang kayak mengeluhkan, kok ambo dapet insulin suntik, kok Mm-mm. tetangga ambo minum ube gitu. Emang Mm-mm. kapan sih Dok pasien ini kita berikan secara oral, kapan kita Mm-mm. berikan secara injeksi insulin gitu Dok? Ya, sebenarnya kalau itu kita bisa melihat pertama-tama dalam pengobatan diabetes itu tetap kita memperbaiki pola hidup, ya itu pertama ya. Kemudian kalau tidak bisa, tentu kita mulai masuk ke dalam terapi ya. Nah, biasanya dimulai dengan oral dulu ya, dengan oral dulu. Kalau seandainya dua kombinasi, awalnya kan satu tuh mulai dari Iya. lini pertama metformin Iya. gitu ya. Kalau seandainya masih tinggi bisa dengan sulfonil urea seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak respon dengan 2 atau 3, kita bisa mulai dengan insulin. Namun belakangan itu juga ada yang namanya pemberian insulin lebih awal ya. Tujuannya itu sebenarnya adalah untuk membuat pankreas itu istirahat sejenak gitu. Oke. Sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih berat seperti itu. Nah, itu kita kondisikan, kita pilih sesuai dengan keadaan pasien. Dan untuk DMTP1 itu memang insulin di awal langsung kita berikan ya. Nah, itu tidak bisa kita berikan Secara obat-obat oral, obat-obatan karena dia oral ya, Dok ya. tergantung mutlak dengan insulin ya. Dia memang defisiensi absolut dari insulin karena pankreasnya benar-benar nggak bisa memproduksi kan. Seperti Oke, begitu. itu. Jadi nggak ujuk-ujuk diagnosis di DMTP2 langsung pakai insulin, enggak ya Dok ya? Enggak, Harus ada ya. pemeriksaannya juga. Ada artnya gitu. juga itu. Oke, siap, Kalau siap. seandainya dengan pola makan saja dia bisa, ya kenapa tidak ya? Oh, Jadi iya. artinya kan diabetes terkontrol diet gitu Oke, ya. siap-siap. Dia bisa. Saya punya pasien Dokter Raffi ya. Ada juga yang namanya remisi mungkin ya, kalau kita belum tahu ya. Pada keadaan tertentu kalau mereka tuh bisa mengatur pola makan, kemudian juga bisa exercise yang rutin ya, bisa-bisa lama-lama itu ya pada keadaan yang pada keadaan mereka yang disiplin itu bisa diturunkan dosisnya gitu. Bahkan ada yang remisi ya, remisi ini gula darah yang terkontrol pada beberapa waktu ya, dalam 3 bulan berturut-turut. Ketika dicek HbA1c-nya di bawah 6,5 ya, kemudian dilakukan penurunan obat dan akhirnya mereka bisa dengan diet saja dan dilanjutkan, ya itu bisa gitu. Tapi memang dengan disiplin yang tinggi dan kesadaran yang tinggi. Tapi tetap kita harus cek lagi ya, cek tetap berkala. Oke, jadi tetap harus dikontrol karena ada bisa naik kontrol. lagi Oke, ya. siap-siap. Seperti Jadi itu. harus ada kontrol langsung dari penyakit dalam gitu ya Dok ya. Betul, iya, seperti Apakah boleh tanpa obat, Ya. menggunakan obat atau bahkan menggunakan insulin langsung ya Dok ya. Seperti itu. Oke. Tapi sekarang udah banyak nih Dok, masyarakat kita udah pada pintar gitu. Yes. Ada yang namanya continuous glucose monitor atau glucose digital yang di Iya, rumah iya, tuh. iya. Kan sekarang masyarakat udah banyak yang pakai gitu. Gimana sih Dok efektivitas atau efisiensi dari penggunaan alat tersebut, terutama Iya. penderita DMTP2 ini Dok? Ya, teknologi kan memang udah semakin maju ya, dan ini sangat membantu ya untuk melihat ada lonjakan gula atau tidak. Jadi sangat bagus sekali kalau memang seandainya kita punya ya. Namun tentu biayanya lebih mungkin pada beberapa orang bisa, yang lain tidak. Tapi itu cukup efektif ya, karena itu dia bisa melihat tuh gula darah per 3 menit ya. Dia bisa lihat ya, dan kemudian pakai aplikasi ya. Iya. Dia lihat nanti itu di mana jam-jam berapa aja ada lonjakan. Iya. Dan kalau tinggi dia kasih alarm seperti Oke. itu bagus ya. Kalau bisa kita punya ya bagus banget. Tapi kalau enggak ya kita punya glucose check aja di rumah tuh juga udah bisa untuk mencek gula darah ya. Paling enggak gula darah puasa kita cek 2 jam setelah makan kita cek seperti itu. Oke, tapi Dok banyak juga nih masyarakat kita yang dia belum didiagnosis DMTP2 oleh dokter atau dokter penyakit dalamnya gitu. Tapi dia coba buat cek aja di apotek atau coba sendiri di rumah. Terus
tinggi misalnya gula darah puasa atau Iya. gula darah sewaktunya gitu. Mm-mm. Itu apakah bisa kita katakan dia sakit diabetes atau gimana dok gitu? Iya, jadi memang kalau seandainya tinggi, tentu kita Mm-mm. perlu cek lagi sekali lagi ya. Mm-mm. Kita cek gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Kalau seandainya memang gula darah puasanya seperti yang tadi kita sampaikan Iya. di atas 126, 2 jam setelah makan di atas 200 atau GD2-PP-nya di atas 200, dia memang fix diabetes mellitus. Oh, Nah, kalau memang udah gitu. terdiagnosa ya balik lagi ya, nggak perlu panik karena bisa kita kontrol. Diabetes itu bisa kita kontrol. Baik, Jadi baik. kita yang mengontrol diabetes, bukan diabetes yang mengontrol Mengontrol kita, kita. Oke. gitu ya. Siap. Tagline-nya bagus banget ya dok ya. Jangan Iya. sampai diabetes yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol diabetes. Oke, siap. Mm. Tapi kalau masyarakat nih ya, Mm-mm. ya namanya masyarakat awam ya dok ya, ada mungkin yang patuh, Ya. ada yang nakal juga gitu. Benar. Heeh. Iya, iya. Akhirnya sampai ke komplikasi yang lebih lanjut. Iya. Biasanya apa aja nih dok? Komplikasi-komplikasi Iya. dari DM tipe 2 ini dok? Ya, kalau diabetes ini dia bisa menyerang hampir seluruh sel organ di dalam tubuh ya, karena dia memang di aliran darah ya, dan ketika darah tinggi itu dia toksik terhadap organ-organ yang dilewatinya. Ya, jadi secara garis besar itu kita bagi atas 2 ya, makroangiopati dan mikroangiopati. Kalau mikroangiopati itu komplikasi pada pembuluh darah kecil yang pada akhirnya merusak organ-organ di sana ya, seperti pada mata, retinopati diabetik ya, itu pembuluh darah di belakang mata yang mengatur untuk penglihatan tuh Dr. Raffi. Sehingga kalau seandainya gula darah tinggi di sana bisa menimbulkan gangguan di retinanya, akibatnya terjadi gangguan penglihatan bahkan kebutaan. Makanya setiap pasien diabetes kita perlu untuk periksa juga, kontrol selalu juga, selain ke penyakit dalam juga ke dokter mata. Ke dokter mata. Oke. Ya, yang kedua itu neuropati diabetik, ya kan. Nah, biasanya dia bisa mengganggu saraf di mana saja. Tapi yang paling sering pasti Dokter Raffi tahu ya, di tangan dan di kaki ya. Mulai timbul rasa kebas-kebas, kesemutan, rasanya freeze, dingin, kedinginan atau panas-panas ya. Dan yang mengkhawatirkan ketika dia sudah mengganggu saraf dan tidak ada lagi rasa rasa nyeri ya ketika luka Kebal di kaki, gitu ya, kebal dok ya, ya? menurun nyerinya ya, sensorik berkurang. Sehingga itu kadang-kala itu ada pasien yang datang ke kita udah tertusuk paku kakinya tapi dia nggak nyeri. Nah, itu kan bahaya ya, bisa menimbulkan infeksi dan pada keadaan lanjut bisa menimbulkan amputasi ya. Nah, gitu itu. ya. Kemudian apalagi pada ginjal ya. Ginjal ya. Jadi juga bisa mengganggu aliran darah ke ginjal ya. Jadi ginjal ini kan merupakan alat filter ya di Iya, dalam tubuh benar. kita ya. Dia memfiltrasi racun-racun dan juga cairan-cairan ya, sehingga dikeluarkan. Nah, pada keadaan gula darah yang tinggi dia juga bisa mengganggu sehingga ginjal nggak bisa lagi tuh mengeluarkan zat-zat toksik, cairan ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu pada keadaan lanjut bisa berakhir pada gagal ginjal dan juga hemodialisa atau cuci darah. Cuci darah, wah. Nah, Ini kayaknya sesuatu momok menakutkan bagi Iya. masyarakat kita yang namanya cuci darah ya dok ya. betul. Ya, kemudian apalagi makroangiopati juga seperti itu kan. Nah, misalnya pada pembuluh darah dia lebih besar ya. Kalau tadi itu yang kan bisa di arteri, darah-darah kecil. Kalau di kapiler. Kalau pembuluh darah besar tuh kayak di arteri. Kalau ke jantung dia bisa mengganggu aliran darah ke jantung ya, bisa ada menimbulkan plak juga ya, pengerasan pembuluh darah kayak arteriosklerosis ya, sehingga bisa menimbulkan angina ya, ke otak bisa menimbulkan stroke seperti itu. Jadi dampaknya lebih progresif seperti itu. Jadi kalau kita tahu, kita nggak menakut-nakuti ya Dr. Raffi ya, cuma kita perlu tahu komplikasi diabetes ini supaya kita bisa lebih aware gitu ke awalnya, lebih ke awal ya. Jadi kita bisa cegah itu progresivitas komplikasi dari diabetes. Kalau gula darah kita bagus ya, insya Allah komplikasi-komplikasi yang menyeramkan tadi itu bisa kita cegah. Bisa dicegah ya dok Iya. ya. Jadi nggak semua pasien diabetes itu berujung ke cuci darah Nggak atau semua. komplikasi ke organ lainnya Iya, ya dok ya. kalau kita Oke. emang aware ya, seperti itu. Oke, mungkin terakhir ya dok ya, sebelum kita tutup sesi kita pada hari ini, Mhm. ada nggak dok pesan gitu untuk sobat sehat RSMY dimanapun berada tentang mungkin pencegahan diabetes mellitus atau mungkin buat sobat-sobat sehat yang udah terkena diabetes mellitus ini dok gitu? Oke, pertama untuk yang mungkin sudah terkena ya, tetap positif, tetap semangat karena diabetes itu bisa dikontrol. Fokus pada pengoptimalan gula darah ya.
kita harus tahu tujuan kita minum obat itu apa, supaya kita tidak terjebak dalam kebosanan, ya, kita tidak terjebak juga mungkin dalam iklan-iklan yang menggiurkan, ya. Nah, kita tahu pada keadaan diabetes pankreasnya sudah mulai terganggu, dan mungkin juga insulin ini juga mulai terjadi resistensi insulin sehingga butuh obat. Nah, jadi itulah guna obat, untuk membantu pankreas kita, untuk membantu insulin kita terserap seperti itu, dan banyak lagi macam-macam obat yang bisa menormalkan gula darah. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih tujuan kita minum obat apa, nah insya Allah kita bisa fokus, ya, kita bisa fokus untuk mengoptimalkan, mengontrol gula darah kita supaya gula darah ini selalu dalam batas normal. Ya, itu pertama. Yang kedua, selalu happy, ya, karena selain makanan, ya, selain kurang gerak, ya, stres itu juga ternyata sangat berpengaruh, ya. Jadi selalu happy dan jangan kita itu terlalu banyak pikiran gitu, ya, Dokter Raffi, ya, dan jangan begadang, Dokter Raffi. Begadang juga ya, Dok? Begadang kan itu juga meningkatkan hormon stres, dan juga kebiasaan ngemil di malam hari kan akan meningkat. Itu biasa udah sepaket, ya. Nah, itu untuk yang diabetes, ya. Jadi ketika kita sudah tahu kita minum obat untuk apa, kita juga menjalin silaturahmi dengan komunitas, ya, sehingga bisa menjadi lebih semangat kan untuk memacu itu. Dan insya Allah nanti kualitas hidup kita ke depan akan jauh lebih baik, seperti itu. Itu untuk yang diabetes. Nah, kalau untuk yang pre-diabetes atau yang belum, ya, yang belum lah, ya, entah dia pre-diabetes atau enggak, ya, tetaplah dengan pola hidup sehat, ya, jaga pola makan, ya, jaga berat badan ideal, ya. Nah, supaya nanti tidak jatuh ke diabetes, ya. Jadi itu aja. Kalau kita belum diabetes, kenali kita ada faktor resiko nggak sih, ya. Nah, apa aja faktor resikonya? Kalau seandainya umur 40 tahun tuh udah 40 tahun ke atas sudah faktor resiko. Paling tidak lakukan screening gula darah sekali setahun, ya. Atau kamu punya riwayat orang tua, ya, atau keluarga, ya, kamu cek, kamu screening, ya, supaya kamu tahu kamu berada di mana. Kalau seandainya kamu pre-diabetes, nah, kalau pre-diabetes, ya, kamu bisa lakukan perbaikan pola hidup sehingga kamu tidak jatuh ke diabetes. Seperti itu. Oke, Dokter Monik, udah sangat cukup lebar pembahasan kita dari awal sampai sekarang, ya, Dokter, ya. Mulai dari apa itu diabetes mellitus sampai kita mengetahui komplikasi, pencegahan, dan apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terkena diabetes mellitus, ya, Dok, ya. Oke, Sobat Sehat dimanapun berada, sudah banyak pembahasan kita terkait diabetes mellitus, dan sangat menarik, ya, kita membahas terkait diabetes ini. Ternyata diabetes ini bukan penyakit yang bisa dianggap sepele, bisa menjadi silent killer ternyata, seperti yang Dokter Monik bilang tadi. Jadi intinya tetap jaga kesehatan, pola makan, olahraga yang teratur itu menjadi tiang utama untuk mencegah dari diabetes mellitus ini. Jadi buat teman-teman yang ada keturunan, jangan takut, ya, Dok, ya. Betul. Jangan takut. Ingat tadi lagi makanan dan olahraga yang teratur. Jangan lupa kelola stres dengan baik. Ya. Jangan sampai diabetes yang mengontrol kita. Yes, betul. Tapi kita yang mengontrol diabetes. Oke, baik Sobat Sehat dimanapun berada, itu sesi kita pada hari ini bersama Dr. Monika Sari, spesialis penyakit dalam Finasim. Terima kasih banyak, ya, Dok, ya. Sama-sama, Dokter Raffi. Oke, mungkin lain kali kita bisa sharing-sharing lagi, ya, Dok, ya. Dengan Mungkin senang dengan hati. pembahasan penyakit yang lebih menarik dan penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat kita, ya, Dokter, ya. Sangat banyak, ya, yang bisa kita bahas nanti, ya. Oke, siap. Oke. Dan kita mengingatkan kembali kepada seluruh pendengar Sobat Sehat RSMI dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu follow Instagram kita, TikTok, Facebook, dan YouTube kita di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin SH. Nah, di situ kita bakal posting-posting terkait pembahasan penyakit-penyakit seperti ini, ya. Jangan lupa follow. Dan mungkin itu dulu untuk pembahasan kita pada hari ini bersama Dr. Monik. Saya Dr. Raffi Zulka, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kami tawarkan, dengan pelayanan yang cepat, ramah, dan melayani.